Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Anggreni dengan NIM 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geofisika eksplorasi yang bertemakan gravity gradiometri. Gravity gradiometri adalah metode geofisika yang digunakan dalam eksplorasi migas untuk mendapatkan informasi tentang struktur bawah permukaan yang berpotensi mengandung minyak dan gas. Di mana terdapat sejarahnya. Penggunaan gradiometer gravitasi dalam eksplorasi minyak dimulai di Eropa pada tahun 1915 dengan torsion balance yang menghasilkan nilai konstanta gravitasi universal yang mampu mendeteksi salt dome yang menutupi batuan di bawahnya. Menurut Giles dan Ritter 1993. Namun, gradiometer gravitasi berbasis torsi hanya dapat beroperasi di darat dan memerlukan banyak waktu dan wilayah yang luas. Kemudian, pada tahun 1994, Angkatan Laut AS ini mendeklarasifikasikan gradiometer gravitasi berbasis bergerak. Sejak itu, gradiometer gravitasi generasi FTG dan Falcon berhasil digunakan untuk eksplorasi minyak, gas, dan mineral. Nah, di sini metodenya pada pemetaan gravitasi. Itu untuk dapat menyempurnakan survei gravitasi dengan memberikan gambaran bawah permukaan secara detail. Misalnya, pada survei gravitasi konvensional yang melewati gunung ataupun salt dome dengan densitas yang berbeda, namun hasil garis seismiknya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dengan gradien gravitasi didapatkan profil yang lebih baik. Di sini terdapat beberapa instrumennya. Yang pertama ada gravity gradiometer accelerometer yang berputar Lockheed Martin. Nah, instrumen ini menggabungkan output akselerator suhu ruangan yang berpresisi tinggi sambil terus menyeimbangkan faktor skala setiap sensor untuk mengukur komponen tensor vektor gravitasi. Lalu yang kedua ada quantum gravity gradiometer. Instrumen ini menggunakan peringkat atom magnetooptik yang dapat mengukur percepatan absolut dari suatu massa. Lalu gradien gravitasinya kemudian diekstraksi dengan membagi perbedaan antara pengukuran percepatan dengan jarak antara dua ensemble. Lalu yang ketiga ada superconducting gravity gradiometer, di mana instrumen ini menghasilkan magnetic shield yang hampir sempurna dengan tingkat stabilitas yang sangat tinggi. Eliminasi gradien termalnya secara virtual dan pengukuran sensitivitas dapat dilakukan menggunakan amplifier superconducting quantum interference device atau disingkat dengan SWIFT. Namun, disayangkan instrumen ini membutuhkan ruang yang cukup besar. Lalu yang keempat ada ribbon gravity gradiometer, di mana instrumen ini menggunakan ribbon atau string yang memiliki batas kondisi tertentu mewakili sensor yang tidak memiliki massa dan responsif terhadap gaya gravitasi. Yang dimana gaya gravitasinya akan dihitung per satuan panjang. Lalu sinyalnya dapat bersifat intrinsik. Lalu yang kelima ada konvensional absolute gravity gradiometer. Instrumen ini menghitung gradien gravitasi vertikal dengan membagi selisih antara output gravimeter dibagi dengan garis dasar vertikal. Tingkat akurasi gravimeter ini dibatasi oleh sistem sensor sebesar 3 mg. Lalu yang keenam ada MEMS gravity gradiometer. Instrumen ini menggunakan sistem machine electromechanical
yang dibuat menggunakan teknik pemrosesan integrated circuit atau IC dengan ukuran mikrometer hingga milimeter. Sistem ini dapat merasakan, mengontrol, dan menggerakkan benda pada skala mikro yang menghasilkan efek skala makro. Nah, di sini pada perhitungan gradien gravitasi dengan akselometer ideal, di mana terdapat persamaan itu faktor ideal akselerometer dikali dengan gravitasi bumi dikali L dikurangi faktor ideal akselerometer ditambah delta K lalu dikali dengan 1 ditambah delta Farvi dikali dengan gravitasi bumi. Yang dimana K ini merupakan faktor skala akselerometer yang ideal. Ini adalah kesalahan sistematik akibat ketidakcocokan faktor skala akselerometer. Sebenarnya delta V ini adalah kesalahan sistematik akibat sejajaran sudut pada sumbu sensitivitas akselerometer sebenarnya. Lalu kemampuan gradiometer gravitasi 1 ETVOS ini diasumsikan dari persamaan yang kedua ini, di mana GO itu sama dengan 9,8 ms kuadrat dan L-nya 0,5. Di sini terdapat kegunaannya pada eksplorasi minyak, gas, dan mineral. Gravity gradiometri dapat memberikan noise yang lebih rendah dengan data resolusi tinggi dibandingkan dengan airborne gravimeter serta cakupannya yang lebih cepat, di mana memberikan tambahan informasi ketika memiliki data seismik yang terbatas dalam wilayah yang luas. Lalu kegunaannya terdapat borehole, di mana gravimeter ini memberikan informasi mengenai densitas rata-rata di sekitar lubang sumur. Lalu yang ketiga, GPS free navigation, di mana gradiometer gravitasi dapat dipasang pada kapal induk yang bergerak untuk menjadi sistem navigasi independen terhadap kondisi eksternal apapun. Lalu yang keempat, ada underground tunnels and void detection, yang dimana struktur bawah tanah yang dangkal seperti rongga kosong, terowongan, dan lubang menciptakan densitas negatif yang sebesar sehingga menghasilkan anomali gradien gravitasi yang besar. Yang kelima, itu cargo hidden masses detection, yang mana digunakan dalam pelabuhan atau bandara untuk monitor densitas dari kargo kontainer dari bahan berbahaya seperti barang mudah meledak. Yang keenam itu space mission, yang dimana misi gravity gradiometri yang pertama yang berhasil pada tahun 2009 oleh Badan Antariksa Eropa. Nah, di sini terdapat contoh aplikasi gradiometri gravitasi dalam eksplorasi migas, ini mana pemetaan struktur antiklin. Metode ini sangat efektif dalam memetakan struktur antiklin yang sering berhubungan dengan penampang, penumbuhan minyak dan gas, lalu dapat mendeteksikan cekungan sedimen, yang dimana berpotensi mengandung sumber daya migas. Lalu pengaplikasiannya dapat mengevaluasi cadangan migas dengan analisis gradiometri gravity ini. Dapat dilakukan penilaian potensi cadangan migas dan estimasi volume yang tersimpan. Di sini dapat studi kasus di mana itu eksplorasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan Falcon Airborne Gravity Gradiometry pada survei reef structure di Afrika Timur. Eksplorasi ini dilakukan pada Danau
Tanganyika yang merupakan bagian barat Reef sistem Afrika Timur. Karena kurangnya eksplorasi tersebut, survei Falcon AGG ini sepanjang 28.000 km dilakukan dengan jarak garis 330 meter untuk memberikan gambaran umum struktur dan mendapatkan pemahaman tentang geometri basement. Interpretasi struktural terintegrasi dari AGG dan data magnetik bersama dengan data seismik dan data geologi dan data geofisika lainnya yang tersedia baik di darat maupun lepas pantai. Ini dapat mengidentifikasi berbagai half-graben dan intragraben yang high. Selain struktur, data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketebalan sedimen pada area survei dan dihitung dengan mengurangkan elevasi basement dari dam. Pada studi kasus ini, kenapa Danau Tanganyika? Itu karena danau tersebut berada di sebelah selatan Danau Albert, Uganda, yang dimana ditemukan minyak yang sumber minyak yang paling besar di baru-baru ini. Di sini pada gambar yang kiri menunjukkan hasil interpretasi struktural yang sudah dikoreksi. Pada gambar yang di sebelah kanan ini itu menunjukkan ketebalan model ketebalan sedimen di area survei. Berikut beberapa referensi yang saya ambil untuk bahan tugas ini. Dan terima kasih apabila saya terdapat banyak kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.